Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Febriana dengan NIM 432220100047. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tempat saya magang dan juga apa-apa saja yang saya lakukan dan juga kendala yang saya temui dan solusi yang saya berikan. PT Goshen Retail Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Victoria Care Indonesia, yang dimana perusahaan nasional bergerak di industri produk perawatan tubuh dan kecantikan, khususnya skincare dan hair care, dengan berbagai merek yang telah dikenal di pasar domestik yang telah beroperasi pada tahun 2007 dengan pabrik yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. PT Goshen Indonesia ini didirikan pada tahun 2019 dan berkedudukan di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang retail dan proyek, khususnya dalam produk seperti skincare dan hair care, yang dimana produk tersebut merupakan produk dari Victoria Care Indonesia. Selain bergerak di bidang retail, Goshen juga merupakan penyedia layanan full payment yang mencakup proses penerimaan barang, penyimpanan, pengemasan, hingga pengiriman produk untuk berbagai brand, terutama yang dipasarkan melalui platform e-commerce. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Goshen Retail Indonesia menekankan kecepatan, proses, kerapihan pengelolaan barang, serta ketuntasan pengiriman sebagai komitmen utama dalam memberikan layanan yang andal dan profesional. Dengan dukungan manajemen dan standar operasional dari PT Victoria Care Indonesia, PT Goshen Retail Indonesia berupaya menciptakan kepuasan pelanggan serta meningkatkan efisiensi rantai pemasok dalam industri retail dan distribusi produk kecantikan. Lalu selanjutnya ada job desk apa saja yang saya lakukan selama magang. Pertama, ada melakukan pencatatan transaksi harian berdasarkan PUM. Dalam mencatat transaksi ada aspek-aspek yang perlu dilihat, yaitu pertama ada dokumen purchase request, di mana dokumen ini dibuat oleh tim yang ingin melakukan transaksi seperti purchasing, tim warehouse atau pergudangan, dan juga tim general affair. Lalu yang kedua ada yang namanya purchase order, di mana dokumen ini berisi data perkiraan barang yang ingin dibeli, jumlah, harga, dan supplier yang dituju. Lalu yang terpenting adalah invoice dan surat jalan dari supplier, di mana jumlah nominal di PUM yang mereka buat harus sesuai dengan jumlah nominal dari yang diberikan oleh supplier. Apabila terdapat PPN ataupun pajak, maka kita harus mengacu pada nominal yang diterbitkan oleh faktur pajak dari tim supplier. Lalu yang terakhir juga jumlah barang yang dikirimkan atau yang kita terima harus sesuai dengan dokumen yang bernama receive good, yang berisi tanggal dan kuantiti yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Setelah dokumen PUM diperiksa dan dimasukkan ke dalam rekap lalu lintas, selanjutnya adalah dilakukan penjurnalan sesuai transaksi di sistem. Lalu yang kedua, saya melakukan penjurnalan transaksi. Setelah dokumen PUM diperiksa dan dimasukkan ke dalam rekap lalu lintas, selanjutnya adalah dilakukan penjurnalan sesuai transaksi di sistem. Yang ketiga ada penyusunan laporan mutasi persediaan. Di akhir bulan, tim Finance and Accounting melakukan penyusunan laporan persediaan dari barang-barang yang telah dijual di offline store dari berbagai cabang yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, saya juga melakukan rekonsiliasi piutang e-commerce. Di akhir bulan, saya melakukan rekon piutang yang datanya ditarik dari sistem kasir setiap outlet yang ada di cabang. Selanjutnya, di akhir bulan, saya juga melakukan pengelolaan dan pengarsipan dokumen keuangan, mulai dari menyusun, mengelola, serta mengarsipkan dokumen keuangan yang meliputi faktur pembelian, kwitansi pembayaran, dan bukti transaksi lainnya. Berikut contoh rekap lalu lintas yang digunakan untuk pencatatan PUM. Dalam rekap ini ditulis mulai dari tanggal terima dokumen, tanggal pengajuan pembayaran, tanggal bayar yang nantinya diisi saat pembayaran telah dilakukan, norek, dan atas nama penerima rekening. Nomor PUM yang dimana harus sesuai urutan agar tidak terjadi double entry dengan beda transaksi. Keterangan, jumlah nominal PPN dan PPh, serta nomor faktur pajak jika ada. Berikut adalah bentuk laporan mutasi persediaan, di mana kolom saldo awal diambil dari hasil stop op 6 bulan lalu pembelian, retur, dan penjualan berdasarkan transaksi yang terjadi di bulan itu, sehingga menghasilkan kolom saldo akhir. Setelah itu, kita melakukan stop opnam fisik di gudang, dan total SO tersebut harus sama dengan saldo akhir laporan kita. Apabila berbeda dan terjadi selisih, maka harus dicek kembali baik secara SO fisik ataupun pengelolaan data laporan persediaan yang kita telah buat. Dan yang terakhir, ini merupakan bentuk rekonsiliasi yang saya kerjakan. Namun di sini contoh rekon dari pendapatan, di mana data pos merupakan data yang diperoleh dari data tarikan kasir selama 1 bulan, dan data mutasi bank adalah nominal yang sesungguhnya masuk ke rekening perusahaan. Transaksi harus dipisah berdasarkan cara customer membayar, mulai dari QRIS, debit card, credit card, maupun setoran tunai. Selanjutnya ada kendala yang sering saya temui selama magang. Yang pertama, adanya manajemen waktu yang kurang opsional dari para karyawan. Yang kedua, ketidaksesuaian data persediaan antara cabang dengan data fisiknya.
Lalu yang ketiga, pengakuan retur barang ganda atau double entry. Lalu yang terakhir, perbedaan tanggal pada dokumen penerimaan barang. Untuk mengatasi permasalahan manajemen waktu, penyusunan jadwal kerja yang terstruktur menjadi langkah awal agar setiap tugas memiliki batas waktu yang jelas dan dapat diselesaikan sesuai dengan prioritas. Dengan adanya jadwal kerja, individu dapat mengatur aktivitas kerja secara lebih sistematis dan terhindar dari penumpukan pekerjaan. Lalu yang kedua, upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian data persediaan adalah dengan melakukan rekonsiliasi data secara menyeluruh antara data counter, laporan sistem, dan stok fisik di gudang. Rekonsiliasi data ini berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang penting untuk meningkatkan keadaan informasi persediaan dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Lalu yang ketiga, untuk mencegah terjadinya pengakuan retur barang ganda, diterapkan sistem daftar kontrol input dan retur barang. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme verifikasi ganda sebelum transaksi retur disetujui ataupun dicatat dalam sistem. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi retur hanya dicatat satu kali dan telah sesuai dengan nomor dokumen pendukung yang ada. Lalu yang keempat, apabila terjadi double entry, maka berakibat ke HPP yang dibuat pada bulan itu. Oleh karena itu, apabila kesalahan diketahui saat laporan sudah jadi, maka tim finance dan accounting harus melakukan perhitungan ulang HPP, mulai dari saldo awal, persediaan, hingga hasil akhir stok opnam. Secara keseluruhan, solusi yang ada harus muncul dari penguatan sistem pengendalian internal dan prosedur kerja yang lebih terstruktur. Dengan penyusunan jadwal yang lebih terstruktur, serta prioritas tugas yang jelas, agar kesalahan catatan dan keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.